Alhamdulillah setelah 5 pekan kita memperkuat sisi ruhiyah kita, sampailah kita di bagian akhir dari tarbiyah ruhiyah, yaitu mujahadah. Bapak Ibu, mujahadah ini sesuatu yang penting bagi kita, begitu ya. Kenapa? Karena mujahadah itu adalah bagian dari tarbiyah ruhiyah. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sejenak mari kita siapkan kamar hati kita terlebih dahulu. Kita akan coba memperbanyak istighfar untuk melembutkan hati dan jiwa kita. Baik Bapak Ibu sekalian, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan, lalu beristighfarlah dengan sebenar-benarnya istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Yang terbaik, astaghfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak Ibu yang baik, mari kita masuk ke materi, karena ini adalah materi penutup dari tarbiyah ruhiyah. Seperti biasa untuk materi yang berseri, di penutup itu kita coba ulas sedikit agar kita dapat mengingat dan mengambil kesimpulan. Bapak Ibu yang baik, kekuatan ruhiyah ini memegang peranan penting dalam menyelamatkan seorang muslim dalam jeratan dan tipu daya setan. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, betapa para sahabat Rasul itu berhasil menyempurnakan ketaatannya kepada Allah karena kekuatan ruhiyahnya. Saya ulang Bapak Ibu sekalian, bagaimana Bilal bin Rabah itu pernah mempertahankan akidahnya dalam siksaan yang begitu berat. Ia dilentangkan di padang pasir, ditindih pakai batu yang besar, dicambuk, tapi Bilal tetap mengatakan Allah Ahad, Allah Ahad. Di sisi lain bagaimana seorang sahabat Rasul yang bernama Hanzalah bin Amir, yang tadi malam baru saja menikah,
Di pagi harinya ia pergi ke medan perang. Ya, ia pergi ke medan perang untuk menunjukkan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Kalaulah bukan karena kekuatan ruhiyah, tentu saja ya Hanzalah bin Amir ini tidak akan meninggalkan istrinya yang baru dinikahi. Contoh Bapak Ibu, kalau kita dekatkan dalam kehidupan kita, kalau hari kemarin Bapak Ibu baru melakukan hajatan anaknya menikah, saya tanya, Bapak Ibu hari sekarang ikut pengajian atau libur dulu? Hanzalah itu pengantinnya, bukan kita panitianya. Lagi viral ya Bapak Ibu sekalian, kata-kata, aduh hidup teh asa siga panitia, kunaon gitu, meni asa riweuh. Emang panitia teh riweuh gitu Bu? Iya, ini mah bukan panitianya, bukan faktor pendukung pernikahannya, tapi yang menikahnya, yang ketika tadi malam baru saja menikah, kemudian terdengar genderang perang, ya ayyuhal mu'minin haridil alal qital, maka Hanzalah bin Amir meninggalkan istri yang ia cintai untuk apa? Untuk menunjukkan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Hanzalah tidak kuat ruhnya, tentu saja tidak akan demikian. Boleh jadi Hanzalah akan berkata kalau ia bukan orang yang kuat ruhnya, ya kenulah dan Rasulullah ge maklum abi mah nembe pangantenan. Mus'ab bin Umair, ya, seorang kaya raya yang harus meninggalkan kekayaannya ketika ia harus hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba Bapak Ibu sekalian ya, kita akan coba lakukan pendekatan dengan kemampuan kita untuk bersedekah. Iya. Bapak Ibu sekalian, ketika harta kita sedikit, ya, maka kita akan memiliki kemampuan sedekah yang luar biasa. Bahkan kita bisa saja sedekah dengan seluruh harta kita. Contoh, kalau ibu yang hadir di sini hanya membawa 2.000 rupiah, kemudian kenceleng atau sunduk lewat ke ibu, saya yakin dengan ringan ibu akan bisa bersedekah dengan seluruh hartanya. Betul tidak? Nah, sekarang saya tanya, kalau uangnya 2.000, ibu sedekah berapa? 2.000. Kalau uangnya 5.000, ibu sedekah berapa? 2.000. Kalau uangnya 10.000, ibu bapak sedekah 2.000. Kalau uangnya 20.000, wah naik ya, ada yang 5.000. Kalau uangnya 100.000, naik jadi 10.000 atau 5.000. Kalau uangnya ada 500.000, tetap di angka 10 sampai 50.000. Saya tanya, kalau uangnya 100 juta, ibu punya uang 100 juta, saya yakin kemampuan sedekah ibu tidak akan jauh dari ketika ibu memiliki uang 1 juta. Bahkan ketika kekayaan ibu yang ibu simpan di bank, yang berbentuk aset dan lain sebagainya, nyampe ke titik 1 miliar, ketika ada sunduk lewat, tetap saja angka sedekahnya di angka 100 ya, atau 50 atau lainnya. Ini bukan menerka-nerka sedekah, tapi ini berkaitan dengan ruhiyah kita. Ternyata kekuatan ruh kita itu kalau lemah, maka ini tidak akan bisa menunjukkan kualitas taat yang terbaik. Bahkan hari ini itu Bapak Ibu sekalian, harta Bapak Ibu itu sedang bernilai mahal ya. Hari ini saudara-saudara kita banyak yang terkena bencana. Saudara-saudara kita banyak yang sedang melaksanakan programnya. Termasuk saya sendiri sedang melaksanakan program Saum Quran. Hari ini harta kita itu benar-benar bernilai mahal, ketika umat Islam sedang banyak membutuhkannya. Dan itu membutuhkan kekuatan ruhiyah bagi kita. Karena kebaikan itu bukan masalah kebaikan. Karena kebaikannya itu akan terjadi. Saya sering sampaikan, kalau Bapak Ibu ya tidak ikut nyumbang kepada yang bencana, kira-kira yang terkena bencana bakal ada yang nyumbang enggak? Bakal, tapi kita tidak mendapatkan kebaikan di dalamnya. Kalau Bapak Ibu tidak ikut nyumbang rumah Quran ya, atau saum Quran yang sedang saya dirikan, saum Qurannya akan selesai enggak? Akan selesai, hanya kita tidak ada kebaikan di dalamnya. Jadi sesungguhnya ketika kita membicarakan masalah kebaikan, maka kebaikan itu akan terjadi meskipun dengan kita atau tanpa adanya kita. Maka sesungguhnya kebaikan bagi kita yang sebenarnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk melakukan kebaikan. Sekali lagi ambil hikmah ini agar ibu termotivasi untuk tidak melewatkan kebaikan. Bapak Ibu sekalian, dulu Garut banjir.
ya, banjir bandang. Selesai nggak urusan banjirnya? Selesai. Yang terdampak mulai hidup lagi baik-baik saja, gitu ya. Banjirnya tidak terjadi lagi, betul tidak? Tapi bagi kita yang tidak ikut serta menanamkan kebaikan, menanamkan saham kebaikan dalam banjir bandang waktu itu, ya, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita hanya menjadi bagian dari cerita saja bahwa kita pernah menjadi saksi terjadinya banjir. Berbeda dengan orang-orang yang ikut serta baik dengan tenaganya, baik dengan pikirannya, baik dengan hartanya, maka dia menuliskan dirinya dalam sejarah bahwa di banjir itu ia telah memberikan jariah, begitu ya, ia telah memberikan jariah. Nah, hari ini negeri kita sedang banyak diuji. Baru selesai banjir di daerah kita di Garut, tiba-tiba ada gunung gitu yang erupsi, kemudian tiba-tiba banjir lagi di tempat yang lain, tiba-tiba musibah datang bertubi-tubi. Sebetulnya bagi kita orang yang beriman itu bukan kabar buruk, tapi itu kabar baik ketika kita bisa berinvestasi di semua kebaikan yang Allah hamparkan untuk kita. Ayo ibu, mau kebaikan di mana? Mau kebaikan di mana? Mau kebaikan di mana? Begitu. Contoh begini nih, kalau kita infokusnya mati, ya, infokusnya mati nih, atau speakernya mati, itu kabar baik atau kabar buruk? Kabar baik. Kapan lagi kita mendapatkan pahala jariah dari menyediakan alat siar? Setiap alat siar itu digunakan untuk mencerahkan orang, maka setiap itu juga ibu mendapatkan pahala yang mengalir. Nah, sekarang misalkan infokusnya masih nyala, ibu bisa nggak pahala jariah untuk infokus? Kemudian ibu berkata begini, kan ada Pak pahala jariah yang lain, tidak usah ke situ. Iya, yang lain, yang ini, begitu ya. Artinya kita harus bersemangat untuk menanamkan kebaikan di mana saja, begitu ya. Kenapa? Karena kebaikan yang sesungguhnya bagi kita bukan jalan kebaikannya, tapi kebaikan yang sesungguhnya bagi kita ketika Allah mudahkan kita untuk berbuat baik di setiap kesempatan untuk berbuat baik. Nah, hal ini ditunjukkan oleh kekuatan ruhiyah Abu Bakar As-Siddiq. Saat suatu hari Rasulullah berkata, sesungguhnya harta kalian bernilai mahal, maka Abu Bakar tidak banyak berpikir. Dia angkat tangannya dan berkata, ya Rasulullah, kalau begitu ambillah seluruh hartaku. Jika harta kami hari ini sedang bernilai mahal, maka ambillah seluruh hartaku. Sampai-sampai sahabat yang ada di samping Abu Bakar mengingatkan, ya Abu Bakar, jika engkau berikan seluruhnya kepada umat ini, lalu bagaimana dengan anak dan istrimu? Abu Bakar cukup menjawab dengan ruhiyah yang kokoh. Apa kata dia? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan ini tidak hanya berkaitan dengan harta. Iya, ini tidak hanya berkaitan. Ruhiyah yang baik itu akan seorang. Ibu baca tadi status Kang Dodoy, iya, bahwa seorang perempuan, ya, tidak mau meninggalkan ibunya yang tidak bisa berlari. Hanya orang yang kuat ruhnya, ya, yang bisa melakukan itu. Iya. Jadi saat gunung erupsi kan yang lain berlarian, ada yang meninggalkan istrinya, ada yang meninggalkan suaminya. Di pengungsian itu ternyata orang baru kaget, dia terkaget-kaget setelah sampai di pengungsian. Ketika sampai di pengungsian, dia tersadar bahwa dia terpisah dengan keluarganya. Ada ibu yang belum bertemu dengan anaknya, ada suami yang belum bertemu dengan istrinya, begitu, karena dia lari menyelamatkan dirinya. Tapi ada beberapa kasus, ada seorang ayah yang ditemukan sedang, ya, bersama dengan 2 orang putrinya, kan begitu ya. Ada seorang perempuan yang tidak tega meninggalkan ibunya, kemudian ia memilih untuk menemani ibunya sampai akhir hayatnya, begitu. Nah, hal-hal yang demikian itu tidak akan sanggup dilakukan kecuali oleh orang-orang yang ruhnya kuat. Pengorbanan, ketaatan itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang-orang yang ruhnya sehat. Maka kekuatan ruhiyah ini memegang peranan penting dalam menyelamatkan seorang muslim dari jeratan dan tipu daya setan. Contoh dalam bab harta. Bu, harta kita yang sesungguhnya apa kata Rasulullah? Harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Karena kata Rasulullah, harta itu ada 3. Yang dimakan menjadi kotoran, yang dibelikan akan dimintai pertanggungjawaban, yang diinfak sedekahkan. Ternyata itu yang menjadi bekal kita yang sesungguhnya. Bahkan Allah menegaskan, suatu saat nanti akan ada banyak orang
yang menangis di akhirat ingin kembali ke dunia. Hanya untuk apa? Hanya untuk bersedekah. Kenapa? Karena ketika ia sampai di akhirat, ia baru faham bahwa yang ia bawa sebagai bekal itu bukan yang ia makan, bukan yang ia belikan, tapi yang ia infak, sedekahkan. Sedangkan realitasnya, kenyataannya Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya harta, jawab jujur, banyak mana yang digunakan untuk makan dan sedekah? Ya, banyak mana yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan sedekah? Nah, maka inilah yang Allah gambarkan. Banyak nanti orang yang menyesal di kemudian hari. Kenapa? Karena realitasnya kita lebih sering terjebak oleh hawa nafsu dan tipu daya setan. Karena apa? Karena urusan ruh. Bapak Ibu pernah mendengar sebuah hadis di mana Rasulullah pernah mengejutkan para sahabatnya. Di salah satu sholat berjamaah, ini kali pertama Rasulullah setelah salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kemudian ia berdiri dan melangkahi pundak para sahabat. Ya, kemana? Pergi ke mihrab. Para sahabat saat itu terkaget-kaget, ada apa dengan baginda Rasul? Hal penting apakah yang membuat baginda Rasul meninggalkan kebaikan 3 kali beristighfar setelah sholat? Begitu. Kemudian Rasulullah lekas kembali dan tahu para sahabatnya bertanya-tanya. Dan Rasulullah menjelaskan, aku tahu kalian bertanya-tanya tentang hal ini. Sesungguhnya setelah salam tadi, aku teringat ada hartaku beberapa koin emas yang belum aku sedekahkan. Maka aku tidak mau menunggu kebaikan sedekah dengan hal itu. Maka aku segera mewasiatkan atau menyuruh kepada istriku untuk segera membagikan itu. Bahkan di riwayat yang lain, Rasulullah itu kan pengusaha sukses. Ya, tapi ia dikisahkan hanya punya baju 2 saja. Tidurnya hanya beralaskan pasir, padang pasir yang ada kainnya. Kemudian di rumahnya itu tidak ada apa-apa kecuali barang yang dipakai. Padahal Rasulullah adalah seseorang yang sukses bisnisnya. Lalu kemana harta Rasulullah yang banyak itu? Maka disebutkan dalam sirah, tidak lebih dari 3 hari harta yang diperoleh oleh Rasulullah itu selalu diberikan untuk umatnya. Maka Rasulullah adalah contoh di mana hartanya lebih banyak digunakan untuk sedekah daripada yang dimakan, lebih banyak digunakan untuk infak dan sedekah daripada yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan semua itu hanya akan mampu dilakukan oleh seseorang yang kekuatan ruhnya kokoh. Kekuatan ruhiyah ini adalah kekuatan yang didasarkan pada kekuatan keimanan, keikhlasan, kesabaran dan sikap optimis seorang muslim dalam menjalani kehidupan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengukur sejauh mana kekuatan ruhiyah Bapak Ibu sekalian, maka ukurlah pada kekuatan keimanannya. Bagaimana cara mengukur keimanan? Coba tanya dalam hidup kita, sering khawatir atau tidak? Karena seharusnya orang yang imannya kokoh, ia tidak banyak khawatir. Apa yang harus kita khawatirkan? Orang semuanya sudah Allah atur untuk kita. Kita khawatir dengan urusan rezeki, bukankah Allah yang mengatur rezeki? Kita khawatir dengan ancaman yang datang kepada kita, bukankah setiap makhluk Allah yang memegang ubun-ubunnya? Tidakkah cukup kejadian terhadap Nabi Musa menjadi pelajaran bagi kita? Bahwa Nabi Musa itu dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun, Bapak Ibu sekalian, bukan tentara biasa. Yang mau membunuh Nabi Musa itu adalah Fir'aun, raja yang mengaku dirinya adalah Tuhan, karena ia tidak pernah kalah, tidak pernah sakit, begitu ya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, ada nggak di antara Bapak Ibu yang punya musuhnya seperti Fir'aun? Kan nggak ada. Maka kalau Nabi Musa saja selamat dari Fir'aun, apalagi kita yang musuhnya tidak sekejam Fir'aun. Tapi kadang-kadang keimanan kita yang lemah, kekuatan ruhiyah kita yang lemah, membuat kita sering menyiksa diri kita sendiri dengan apa? Dengan ragunya kita terhadap pertolongan Allah. Saat itu saat Nabi Musa dan pengikutnya sudah sampai di depan lautan, Ibu jangan salah, tidak sedikit pengikut Nabi Musa yang gelisah. Kemudian dia berkata, wahai Musa, gimana ini? Matilah kita Musa. Di depan lautan, di belakang kuda tentara Firaun sudah terdengar derapnya, begitu ya. Dia khawatir, tapi Nabi Musa yang keimanannya utuh, Nabi Musa yang kekuatan ruhiyahnya dahsyat, dia berkata, belum selesai, belum mati.
Belum mati kita masih bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa mengangkat tangannya kemudian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh putus asa, Bu. Putus asa dosa besar. Jika ibu merasa takut dengan persoalan ibu, ada masalah dengan ruhiyah ibu. Iya. Maka takutnya itu boleh enggak takut menghadapi persoalan? Boleh, tapi disandarkan kepada Allah. Jangan takut menghadapi apapun, tapi takutlah tidak ditolong Allah dalam menghadapi apapun. Karena selama Allah menolong kita, lautan saja pernah Allah belah. Banjir setinggi gunung saja tidak bisa menenggelamkan Nabi Nuh alaihi salam. Maka kekuatan ruhiyah ini sekali lagi adalah sesuatu yang luar biasa, memegang peranan yang sangat penting dan bisa menyelamatkan kita dari tipu daya setan. Keimanan kita, keikhlasan kita, kesabaran kita, dan sikap optimis seorang muslim dalam menjalani kehidupan. Masih ingat, Bu, kisah seseorang di mana di zaman sekarang banyak orang yang mengakhiri hidupnya karena tidak kuat dengan persoalan. Iya. Karena persoalan, berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupannya membuat ia melakukan bunuh diri. Ya, bahkan berita yang viral, berita nasional di Google apa? Seorang perempuan yang katanya diperkosa, kemudian ia bunuh diri di kuburan ayahnya. Ya. Tapi ternyata ya begitulah ya ceritanya di sisi lain. Banyak orang yang tidak tahan dengan persoalan, kemudian ia memilih bunuh diri. Ini berbeda dengan seseorang yang memiliki persoalan di luar nalar, begitu ya? Apa itu? Masih ingat Bapak Ibu sekalian? Kisah seseorang yang ditakdirkan punya hutang sampai ribuan T. Coba bayangkan setingkat dengan hutang negara mungkin ya. Tapi dia tidak bunuh diri. Bapak Ibu ketika ditanya alasannya apa? Kalau saya bunuh diri, maka hilanglah kesempatan saya untuk bisa membayar hutang saya. Tapi kalau saya masih hidup, saya masih bisa menerima keajaiban dari Tuhan, sehingga hutang saya yang banyak itu bisa lunas dan saya pulang dalam keadaan selamat. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Betapa besarnya harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala karena mungkin kekuatan ruhnya. Wah, persoalan sebesar apapun tidak ada yang besar jika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan perhatian terhadap ruhiyah kita. Ruh yang memuliakan kita, ruh yang membuat para malaikat sujud kepada Nabi Adam saat itu. Maka Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali bahwa salah satu cara mendidik atau membina ruhiyah ini adalah dengan 5 hal yang pernah kita bahas di pekan-pekan yang lalu. Yang pertama adalah mu'ahadah. Apa itu mu'ahadah? Bapak Ibu lakukan hal yang sederhana. Bapak Ibu cukup begitu mengingat perjanjian bahwa kita sudah melakukan perjanjian dengan Allah bahwa Allah adalah Tuhan kita. Selesai. Kalaulah Bapak Ibu menghadapi persoalan apapun, Bapak Ibu jangan lupa bahwa kita punya Allah sebagai Tuhan kita. Tuhan itu yang memberikan pertolongan. Tuhan itu yang mencukupkan segala kebutuhan. Tuhan itu yang menguasai segala sesuatu. Tuhan itu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ketika seorang hamba mengingat perjanjian dengan Allah bahwa dia adalah hamba Allah yang maha, maka hatinya akan menjadi tentram. Pernah ya dulu Bapak Ibu viral di luar negeri, tapi sebelum terjadi di negeri kita, ada satu roda penjual yang bertuliskan sesuatu yang menggetarkan banyak hati orang yang membacanya. Apa tulisannya? Kurang lebih isinya begini: bagaimana aku bisa khawatir dengan urusan rezekiku, sedangkan aku adalah hamba Allah yang maha memberikan rezeki. Apa yang ibu takutkan? Sedangkan Bapak Ibu adalah hamba Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pak, saya banyak dosa Pak. Dulu saya sering sekali berbuat dosa Pak. Saya takut Allah tidak mengampuni kita. Apa yang kita takutkan? Sedangkan Allah adalah At-Tawwab Al-Ghafur, yang maha menerima taubat, yang maha pengampun. Maka muahadah ini akan memberikan ketentraman kepada kita, akan memberikan kekuatan ruh sehingga kita bisa tenang dalam menghadapi apa saja, dalam menghadapi apapun.
Coba ya, harusnya dalam hidup ini masa yang paling tidak menenangkan kita apa, Bu? Pak? Masa ketika kita harus hidup di dalam rahim. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Masa yang paling menegangkan. Kumaha nafasna, kumaha makana, kumaha iyeuna, kumaha ituna. Bukankah Allah sudah menunjukkan bahwa Allah lah yang memberikan kehidupan kepada setiap janin ketika ada di dalam rahim? Mudah bagi Allah untuk menciptakan plasenta, sehingga dengan plasenta itu janin bisa tumbuh dengan baik. Lalu apa yang kita khawatirkan dalam hidup ini? Sedangkan kita adalah hamba Allah. Maka jangan rusak kebahagiaan hidup kita dengan apa? Dengan ragunya kita kepada Allah. Jangan. Kuatkan ruhiyah kita sehingga kita bisa seyakin para nabi, seyakin para sahabat. Iya. Kenapa Mus'ab bin Umair ya begitu yakin untuk hijrah bersama Rasulullah meskipun ia hanya mengenakan apa yang ada pada tubuhnya, tidak membawa harta sedikit pun. Karena ia yakin bahwa Allah itu mengatur seluruh kebutuhan hamba. Maka muahadah itu sekali lagi, ibu bapak aplikasinya cukup bapak ibu meyakini bahwa hidup kita itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah mendolimi hambanya, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Yang kedua, kuatkan ruhiyah kita dengan muraqabah. Muraqabah itu adalah merasa diawasi oleh Allah. Waktu itu kita bahas bahwa merasa diawasi oleh Allah itu ada pada dua kebaikan. Yang pertama, ketika seseorang merasa diawasi oleh Allah, Allah mengawasi hatinya, Allah mengawasi sikapnya, maka orang tersebut akan berhati-hati untuk tidak melakukan dosa. Karena Allah maha mengawasi. Di sisi lain, ternyata Allah maha mengawasi kebutuhan kita, Allah maha mengawasi ketakutan kita, Allah maha mengawasi kesedihan kita. Jadi bagi Bapak Ibu yang sedang terluka hatinya, yang hari ini sedang mengalami rasa takut, yang hari ini sedang mengalami rasa sedih, Bapak Ibu jangan salah. Allah tahu ketakutan Bapak Ibu, Allah tahu kesedihan Bapak Ibu, Allah tahu kegelisahan Bapak Ibu, Allah tahu. Allah hanya menginginkan hambanya bergantung kepadanya agar apa? Agar Allah penuhi segala kebutuhannya. Bukankah dalam Quran surat At-Talaq disebutkan, barang siapa yang hatinya bulat total kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan penuhi kebutuhan lahir dan batinnya. Maka orang yang kuat ruhnya, dia akan merasa lebih tentram dengan muraqabahnya Allah. Iya. Ini para suami ya, yang hari ini istrinya berkata kepada Anda sebagai suami, Pak, beras habis, Pak, iuran udah 4 bulan, Pak. Itu ujiannya bukan ujian soal rezeki, tapi ujiannya soal keyakinan Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Tanpa harus berkata juga Allah tahu kebutuhan kita, Allah tahu kebutuhan kita. Maka kuatkan tarbiyah ruhiyah kita itu dengan muraqabah, merasa diawasi. Allah itu Al-Latif, yang maha lembut. Bahkan Allah mengetahui ya harapan-harapan yang bahkan sebelum kita mengutarakannya kepada Allah, Allah tahu. Kemudian yang berikutnya, setelah kita muahadah dan muraqabah, maka tambahkan kekuatan ruhiyah kita dengan muhasabah. Muhasabah ini akan menakar ya, sejauh mana kita mampu untuk melaksanakan kebaikan yang Allah perintahkan. Contoh begini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu punya persoalan, baik yang kecil ataupun besar, ataupun yang sangat besar, maka saat itu Bapak Ibu membutuhkan apa? Solusi, membutuhkan jalan keluar. Kemudian Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, At-Talaq ayat 2, maka Allah akan beri jalan keluar. Jika Allah sudah berfirman, mungkin salah atau tidak? Tidak mungkin salah. Jika Allah sudah menjanjikan, apakah Allah pernah mengkhianati janjinya? Tidak. Inna wa'dallahi haqqo. Kalau Allah sudah berfirman bahwa orang yang bertakwa itu akan diberi jalan keluar, maka muhasabahnya begini, Pak, kunaonnya abdi teh bet acan we di pasian jalan keluar. Maka muhasabahnya
Jangan-jangan ada takwa yang belum selesai. Turunkan. Jangan-jangan ada orang tua yang masih kecewa oleh kita. Jangan-jangan ada kewajiban kepada suami yang belum ibu tunaikan. Jangan-jangan ada sholat yang masih bapak ibu lalaikan. Jangan-jangan ada Al-Quran yang masih bapak ibu abaikan. Jangan-jangan ada hak orang lain yang masih bapak ibu pegang dan belum dikeluarkan. Jangan-jangan ada berbagai ketakwaan yang belum bisa kita tunaikan, sehingga janji Allah untuk mendatangkan jalan keluar belum sampai kepada kita. Kadang-kadang kita dengan mudah mengatakan, anehnya tos sholat, tos tahajud, asal teu mendakwai solusi. Keke bapak ibu, jangan-jangan sholat dan tahajudnya niatnya tidak lurus, atau hatinya tidak ikhlas, atau cara sholatnya tidak sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Karena tidak mungkin kalau Allah sudah menjanjikan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan beri jalan keluar, maka mustahil orang yang bertakwa tidak bertemu dengan jalan keluar. Mustahil. Karena Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Maka kalau sampai hari ini kita merasa belum mendapatkan jalan keluar, muhasabah. Bisa ada kewajiban ke anak yang belum ditunaikan, bisa ada kewajiban kepada diri sendiri yang belum ditunaikan, bisa ada kewajiban kepada Allah yang belum ditunaikan, bisa ada kewajiban kepada Rasulullah yang belum ditunaikan. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, hebatnya persoalan yang sedang kita hadapi membuat kita lupa untuk menunaikan kewajiban. Banyak orang yang tertekan kemudian membuang kesempatan baik untuk beristighfar, memilih apa? Memilih tidur. Ada yang begitu. Ya, lieur mending tidur we. Padahal lagi lieur teh kesempatan terbaik untuk memohon pertolongan kepada Allah. Satu ya Bapak Ibu sekalian, resep yang sudah saya uji coba. Apa itu? Istighfar. Pokoknya setiap kali hati Bapak Ibu bereaksi, maka segera sambut dengan istighfar. Misalkan ya, Bapak Ibu pernah keheu, ditipu batur misalkan keheu, pernah. Kan jejeletotan ya tete Bapak Ibunya. Kadang hilap, kadang nut, begitu ya. Nah, ketika nut, maka saat itu Bapak Ibu perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Sampai kapan Bapak Ibu menghentikan istighfarnya? Sampai nutnya itu hilang. Udah hilang, Bapak Ibu boleh melakukan aktivitas yang lainnya. Tiba-tiba 2 jam kemudian nut lagi, istighfar lagi sampai hilang. Itu manjurnya luar biasa. Karena ternyata Allah menegaskan dalam Quran surat Hud ayat 52 bahwa orang yang beristighfar itu wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, maka Allah akan tambahkan kekuatan kepada kekuatan dirinya. Jadi ibu yang sedang butuh kekuatan untuk menerima kenyataan, begitu ya, perbanyak istighfar. Istighfar itu akan menenangkan. Kemudian bermuhasabah, minta ampun kepada Allah. Karena kalau ibu lihat, bukankah Nabi Adam dan Nabi Yunus, 2 orang nabi yang menjadi simbol ujian manusia, itu menyelesaikan persoalannya dengan apa? Dengan bermuhasabah, mengakui kedzaliman dirinya sendiri. Saat Nabi Adam dikeluarkan karena dosanya, dikeluarkan dari surga karena dosanya, karena kesalahannya, maka Nabi Adam mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki keadaan dengan sebuah doa. Rabbana dzolamna anfusana. Subhanallah. Ya Allah, hamba telah zalim terhadap diri-diri hamba. Ampuni hamba ya Allah jika hamba banyak menyakiti hati orang, jika hamba mengabaikan keluarga hamba, jika hamba sholatnya belum baik, jika hamba Al-Qur'annya belum dekat dengan hamba, jika hamba sedekahnya masih sedikit. Terus bermuhasabah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kisah Nabi Adam itu belum menggetarkan hati kita, masih ingat Bapak Ibu sekalian kisah Nabi Yunus? Saat Nabi Yunus ada dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan perut ikan yang begitu besar, dan kegelapan dasar lautan. Ini para motivator muslim sering mengaitkan bahwa Nabi Yunus itu adalah kisah orang yang
sudah jatuh tertimpa tangga, kebanjur cet, dimarahi tetangga. Jadi dia sudah ada dalam kondisi kieu salah itu salah. Tapi Nabi Yunus dengan tenang mengajarkan doa kepada kita. La ilaha illa anta. Seolah-olah Nabi Yunus mengajarkan kepada kita, hanya Allah yang bisa menolong kalian. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kita mengakui kezaliman diri kita sendiri. Muhasabah ini penting. Boleh jadi Allah belum menolong kita sampai hari ini karena kita belum selesai bermuhasabah, belum selesai untuk mengistighfari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ini beberapa kisah nyata yang pernah berkaitan dengan hidup saya sendiri. Ada kisah ya, satu keluarga yang secara finansial harusnya dia bahagia. Ya, ada beberapa orang yang PNS di dalamnya, kemudian ada yang ini dan lain sebagainya. Kemudian mereka merasa hidupnya itu tidak baik-baik saja. Ya, kalau mereka buka usaha, usahanya gagal. Kalau mereka bertani, pertaniannya tidak sukses dan lain sebagainya. Kemudian Allah pertemukan saya dengan mereka. Kemudian saya mengajaknya untuk bermuhasabah. Bapak Ibu berkenan gak untuk bermuhasabah? Cik punten walet. Menurut Bapak Ibu, sepanjang sejarah kehidupan Bapak Ibu, kinten-kinten aya teu masalah atanapi dosa nu saur Bapak Ibu teu acan diselesaikan, baik itu dengan orangnya ataupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga ini mengatakan, iya sesungguhnya kami punya masa lalu, begitu ya. Salah satu di antara pasangan hidup itu sangat membenci orang tuanya, dikarenakan apakah dulu tidak merestui, kurang tahu lah ya apa yang terjadi. Kemudian saya tanya, Bapak Ibu mau nggak Bapak Ibu diantar untuk bertemu dengan orang tua Bapak Ibu sekalian, kemudian islah ya. Kemudian mereka bersedia diantar Bapak Ibu sekalian ketemu dengan orang tuanya nangis, anaknya nangis, saling memaafkan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, setelah itu saya menjadi saksi bahwa kehidupan keluarganya tiba-tiba menjadi membaik, lebih bahagia, lebih berkah dan lain sebagainya. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Penting bagi kita. Nanti Bapak Ibu googling ya, hadis tentang 7 dosa yang membinasakan atau 9 dosa yang membinasakan. Coba bermuhasabah, ada nggak di antara 9 dosa yang membinasakan atau yang masih kita lakukan? Di antaranya ada 3 yang paling dekat dengan kita. Saya sering sampaikan ini. Pertama apa? Dosa syirik. Ya, dosa syirik, jangan-jangan kita pernah minta tolong pada selain Allah. Yang kedua, dosa harta haram. Harta haram itu bukan hanya riba. Hati-hati ya, yang orang tuanya sudah meninggal, kemudian punya warisan, dijual sama adiknya nggak boleh, dibayarin sama kakaknya enggak. Itu juga bisa menjadi harta haram. Bapak nih pinjam palu nggak dibalik-balikin, bisa jadi harta haram ya. Ya iya, bagi kita palu nggak ada artinya, tapi bagi tukang bangunan yang kita pinjam palunya, palu itu adalah tangan dan kaki mereka. Ibu pinjam parut ya, bagi kita marut hanya sekali-kali, tapi bagi orang yang ibu pinjam parutnya, boleh jadi parut itu adalah sumber mata pencahariannya. Ketika ibu pinjam dan tidak dibalikin, boleh jadi hal-hal itu menjadi harta haram yang mempengaruhi kehidupan kita. Dan yang terakhir apa ya? Dosa syirik, harta haram, dan dosa kepada orang tua ya, yang tadi disampaikan. Maka berhati-hatilah dengan 3 dosa itu. Insya Allah kita akan dipertemukan dengan berbagai kemudahan, berbagai keberkahan dalam kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kemarin ya, mu'aqobah. Mu'aqobah itu apa? Sebuah langkah agar kita tidak kehilangan kebaikan yang kita tinggalkan. Jadi ketika ibu merasa, aduh dulu mah ya tara baca Quran, maka sekarang baca Quran. Atau ibu merasa, gimana Pak ya, saya mau baca Quran tapi kurang pandai baca Quran, maka ibu boleh ya mengikob diri ibu, menghukum diri ibu dengan apa? Dengan mengeluarkan harta yang banyak untuk mereka ahlul Quran, menyumbang Quran kepada orang-orang yang sedang menghafal Quran, membangun fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan Quran. Agar apa? Agar masa lalu kita yang jauh dari Quran ini bisa tergantikan dengan kebaikan kita yang sekarang. Contoh Bapak Ibu dulu waktu muda sering meninggalkan orang tuanya, atau sekarang bareng sama orang tuanya sampai orang tuanya meninggal dunia.
Peupeurieun kapungkur ti zaman SMA keneh sok sering ngantunkeun ibuna kuliah komo deui, tos nikah komo deui ibuna teh dikantunkeun atuh ayeuna. Ya. Tapi Pak, orang tua saya sudah meninggal, atuh banyak bersedekah atas nama orang tuanya biar kebaikannya terus mengalir. Kan sedekah jariah itu tidak akan terputus, begitu ya, sampai orang tuanya meninggal sekalipun. Maka muaqabah ini sebuah sarana agar kita tidak kehilangan kesempatan baik yang dulu pernah kita tinggalkan. Maka biasakan itu, ya. Kalau Bapak Ibu merasa kurang sedekah dengan harta, Bapak Ibu atau banyak sedekah dengan wajah ramah, gitu ya. Setiap orang bahagia kalau bertemu dengan Bapak Ibu. Kenapa? Karena wajahnya ramah, begitu ya. Kade Pak Bu, ramah sareng pikarunya teh benten sakedik. Sanes memasang wajah pikarunya sanes. Dan yang terakhir sekarang adalah mujahadah. Mari kita lihat ya Bapak Ibu sekalian. Mujahadah ini merupakan sebuah istilah yang terbentuk dari asal kata jihad, yaitu berjuang dengan sungguh-sungguh menurut syariat Islam. Jadi mujahadah ini adalah kemampuan Bapak Ibu sekalian untuk tidak main-main dengan setiap amalnya. Kita sederhanakan. Kalau Bapak Ibu sedang sholat, maka sholatlah dengan sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu sedang menuntut ilmu, maka menuntut ilmulah dengan bersungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu sedang menjadi suami di hadapan istrinya, maka jadilah suami yang sungguh-sungguh. Kalau ibu sedang menjadi seorang istri, maka jadilah istri yang bersungguh-sungguh. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Karena sungguh-sungguh ini akan memberikan tambahan nilai pada setiap amal yang kita lakukan. Bapak Ibu yang bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan, maka dia pasti akan merasakan manisnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang bersungguh-sungguh menjadi ibu bagi anaknya, maka Bapak Ibu akan merasakan betapa sayangnya Bapak Ibu terhadap anaknya. Dan Bapak Ibu yang bersungguh-sungguh kepada orang tuanya yang masih ada, maka Bapak Ibu akan merasakan betapa indahnya bersama dengan orang tua. Bahkan Bapak Ibu akan takut kehilangan mereka, karena Bapak Ibu merasa kalau ayah dan ibu Bapak Ibu sudah meninggal, lalu siapa yang bisa Bapak Ibu bahagiakan? Kalau sungguh-sungguh seorang anak kepada orang tuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan perlahan. Lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Secara harfiah, kata jihad itu berarti letih, sukar, dan sungguh-sungguh. Sedangkan secara etimologis, jihad berasal dari akar kata bahasa Arab yang berarti mengerahkan segenap potensi dengan ucapan atau tindakan. Kalau bahasa Sunda mah bersungguh-sungguh teh berusaha dugi ka beak dengkak Bapak Ibu sekalian. Iya. Jadi seseorang dikatakan bersungguh-sungguh sampai ia memang benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Bapak Ibu bersungguh-sungguh untuk sholat tahajud, begitu ya, sampai Bapak Ibu sudah tidak bisa melaksanakannya lagi. Itu sungguh-sungguh. Atau kalau saya pernah menggambarkan dalam sebuah analogi, seperti apa sungguh-sungguh itu? Bapak Ibu coba benahkan posisi duduknya ya. Terlibat dalam analogi ini. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan perlahan. Bapak Ibu coba bayangkan, Bapak Ibu apa yang akan Bapak Ibu rasakan kalau Bapak Ibu sekalian tenggelam dalam sebuah danau. Tenggelam sampai ke bawah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu akan naik kembali ke atas, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menahan Bapak Ibu untuk tetap di dalam. Coba bayangkan situasinya apa yang terjadi. Maka Bapak Ibu mulai menggerakkan seluruh tubuhnya. Roroesan, betul tidak? Tangannya, kakinya, tubuhnya, pokoknya. Apa yang Bapak Ibu harapkan? Ingin segera keluar dari air dan menghirup udara. Maka kalau boleh saya gambarkan, kesungguh-sungguhan itu adalah seperti sungguh-sungguhnya orang yang sedang tenggelam ingin menghirup. Kan tidak main-main. Tenggelam, tenggelam. Ya. Wajahnya udah biru pun terus begitu ya, berusaha sampai pada akhirnya dia tidak bisa apa-apa lagi. Sampai akhirnya dia berhenti bergerak. Itu karena apa?
karena memang nyawanya telah tiada. Selama nyawanya masih ada, saya yakin orang yang tenggelam itu tidak akan diam. Dia akan terus bergerak, apapun dia lakukan. Newak naon, TTJ gitu. Yang penting mah dia bisa segera ke atas untuk menghirup udara. Maka itulah yang dimaksud dengan sungguh-sungguh. Kemampuan seseorang mengerahkan segenap potensi dengan ucapan atau tindakan. Ibu dikatakan sungguh-sungguh menjadi seorang ibu untuk anaknya apabila ibu mengerahkan segenap potensi ucapan dan tindakan untuk menjadi seorang ibu bagi anaknya. Sabarnya, telatennya, kasih sayangnya, semua terlihat dari kesungguh-sungguhannya. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mujahadah ini adalah sesuatu yang akan menambah kekuatan ruh kita. Mujahadah ini, kesungguh-sungguhan ini adalah sesuatu yang akan meningkatkan rasa dalam keyakinan kita, kesabaran kita, ketawakalan kita. Iya. Kalau orang tawakalnya setengah-setengah, dia tidak akan merasakan manisnya tawakal. Iya. Tapi kalau orang tawakalnya pula total kepada Allah, maka dia akan merasakan manisnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, bermujahadahlah, bersungguh-sungguhlah. Ya, lihat Bapak Ibu sekalian, kita perdalam ya. Di antara pecahan kata dari jihad adalah mujahadah, yaitu optimalisasi amal, ya, kemudian kerja keras, kemudian usaha yang maksimal. Maka kalau kita perinci Bapak Ibu sekalian, nah, kita bisa melihat pendapat Imam Al-Ghazali. Contoh misalkan, ketika seseorang puasa, maka harusnya ia puasa dengan sungguh-sungguh. Karena puasa tidaklah sebatas menjaga nafsu dan syahwat. Tapi lihat, puasa adalah menjaga diri agar tidak melakukan berbagai hal yang dibenci oleh Allah, baik yang bisa dilakukan oleh mata, lisan, telinga, atau bagian tubuh yang lain. Contoh ini memahamkan kepada kita, karena di antara kita banyak orang yang sholat asal sholat, banyak orang yang saum asal saum, banyak orang yang tawakal asal tawakal. Maka kalau kita ingin merasakan manisnya, ya, kekuatan ruhiyah kita, maka lakukan segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Kalau sholat, sholatlah dengan sungguh-sungguh. Kalau sabar, sabarlah dengan sungguh-sungguh. Kalau saum, saumlah dengan sungguh-sungguh. Kalau beramal, beramallah dengan sungguh-sungguh. Kalau berbuat baik, berbuat baiklah dengan sungguh-sungguh. Karena sesuatu yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka itu akan mendatangkan hilangnya rasa. Nah, maka mudah-mudahan dengan sungguh-sungguhnya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mendapatkan sehingga Bapak Ibu bisa menghadapi persoalan apapun. Bapak Ibu dengarkan dengan hati yang bersih. Jangan takut menghadapi apapun, tapi takutlah tidak mendapatkan pertolongan Allah ketika menghadapi apapun. Karena jika Allah sudah menolong, maka Allah tidak akan pernah main-main. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 9 disebutkan, jika Allah memperkenankan menolong hambanya, apa yang Allah lakukan? Allah turunkan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Jangan takut, jangan khawatir. Maka dari itu sekali lagi, mari kita berikan perhatian terhadap kondisi ruhiyah kita, sehingga kondisi ruhiyah kita yang matang membuat kita bisa berdamai dengan keadaan, membuat kita bisa lebih tenang menghadapi kondisi apapun.